11 akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah ilmu ekonomi dasar Chapter 3, Interference and Decay from Trade dengan dosen pengampu Dr. Evi Grafikiani, SE, MSI. Saya Audi Nur Apriliasari, NIM V1425005. Saya Anggita Mutiara Abrahani, NIM V1425021. Saya Reisha Ulaikra Diwijaya dengan NIM V1425073. Di slide pertama ini, saya akan menjelaskan saling ketergantungan. Setiap hari, tanpa kita sadari, kita bergantung pada banyak orang untuk memenuhi kebutuhan kita. Semuanya berasal dari kerjasama dan perdagangan antara banyak pihak yang bisa disebut saling ketergantungan ekonomi. Jadi, saling ketergantungan itu muncul karena kita semua punya keterbatasan, waktu, tenaga, atau sumber daya. Orang lain bisa menghasilkan sesuatu yang lebih efisien dari kita, maka kita memilih untuk berdagang agar sama-sama untung. Contohnya, misalnya ada dua orang, Audi dan Anggita, yang menghasilkan gelas dan piring. Keduanya sama-sama ingin memproduksi gelas dan piring, tapi waktu yang mereka butuhkan untuk menghasilkan setiap barang berbeda. Agar lebih efisien, Audi bisa lebih fokus untuk memproduksi gelas, Anggita lebih fokus memproduksi piring. Untuk alasannya akan dijelaskan di slide berikutnya. Lantas, mengapa Anggita dan Audi saling ketergantungan? Karena dengan berdagang, Audi dan Anggita bisa fokus pada keahlian terbaik mereka. Mereka memiliki keunggulan masing-masing. Audi memiliki keunggulan absolut di gelas, karena untuk memproduksi satu gelas, Audi hanya memerlukan 20 menit, sedangkan Anggita 60 menit. Anggita memiliki keunggulan absolut di piring, karena untuk memproduksi satu piring, Anggita hanya memerlukan 15 menit, sedangkan Audi memerlukan 30 menit. Dan akan bisa lebih banyak beragam barang. Jadi, kesimpulannya, saling ketergantungan itu bukanlah kelemahan, tapi justru kekuatan ekonomi. Dengan berdagang dan berspesialisasi, setiap orang atau negara bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Nah, setelah ini, kita akan belajar mengenai konsep ini digambarkan dalam kurva kemungkinan produksi atau PPF. Production Possibility Frontier merupakan gambaran batas kemampuan produksi suatu individu atau negara. Setiap titik pada kurva menunjukkan kombinasi maksimum dari dua barang yang bisa diproduksi dengan sumber daya dan teknologi yang tersedia. PPF tidak selalu tetap, bisa bergeser ke kanan atau ke kiri. Pergeseran ke kanan berarti kemampuan produksi meningkat, misalnya karena kemajuan teknologi atau bertambahnya tenaga kerja terampil, serta adanya perdagangan internasional dan spesialisasi pada barang. Sebaliknya, pergeseran ke kiri menunjukkan penurunan kapasitas produksi, misalnya akibat bencana, krisis ekonomi, atau berkurangnya sumber daya alam. Berikut adalah contoh dasar PPF. Ada negara Jepang dan Korea. Negara Jepang memiliki total tenaga kerja sebanyak 100 jam. Untuk memproduksi satu wall, dibutuhkan 1 jam kerja. Untuk memproduksi satu unit kamera, diperlukan 5 jam kerja. Negara Korea memiliki total waktu tenaga kerja 60 jam. Untuk menghasilkan satu unit wall, dibutuhkan 1 jam kerja. Untuk satu unit kamera juga dibutuhkan 1 jam kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gambaran grafik PPF Jepang jika seluruh waktu hanya digunakan semua untuk satu jenis barang. Artinya, jika seluruh waktu digunakan hanya untuk membuat wall, Jepang dapat memproduksi 100 unit wall. Namun, jika seluruh waktu digunakan untuk membuat kamera, Jepang hanya dapat memproduksi 20 unit kamera. Untuk grafik PPF Korea, jika seluruh tenaga kerja digunakan untuk memproduksi wall, Korea dapat menghasilkan 60 unit wall. Jika seluruhnya digunakan untuk kamera, maka Korea dapat menghasilkan 60 kamera. Untuk ini menunjukkan bahwa semakin banyak kita memproduksi satu barang, semakin besar pengorbanan yang harus dilakukan terhadap barang lain. Inilah yang disebut biaya peluang meningkat. Jika PPF menggambarkan adanya trade-off atau pilihan antara dua jenis barang yang berbeda. Di slide berikutnya akan dijelaskan PPF dalam kondisi without trade dan with trade. Dalam kondisi without trade atau tanpa perdagangan, setiap negara tidak melakukan pertukaran barang secara internasional. Artinya, negara hanya memproduksi dan mengonsumsi barang yang dihasilkan oleh dirinya sendiri. Karena tidak ada perdagangan, kombinasi barang yang dapat dikonsumsi terbatas pada titik-titik di sepanjang kurva PPF.
karena tidak bisa menikmati tambahan keuntungan dari spesialisasi ataupun dari pertukaran dengan negara lain. Oleh karena itu, setiap negara harus memilih trade-off antara satu barang dan barang lainnya. Pada grafik ini terlihat kurva PPF Jepang dalam kondisi without trade atau tanpa perdagangan internasional. Jepang memiliki total tenaga kerja sebanyak 100 jam. Untuk memproduksi satu unit wall dibutuhkan waktu 1 jam, sedangkan satu unit kamera membutuhkan 5 jam. Namun, pada kombinasi tertentu, misalnya 50 jam digunakan untuk wall dan 50 jam untuk kamera, maka Jepang dapat memproduksi 50 unit wall dan 10 unit kamera. Titik inilah yang menggambarkan salah satu kombinasi produksi di sepanjang kurva PPF yang menunjukkan adanya trade-off antara dua jenis barang. Semakin banyak wall diproduksi, semakin sedikit kamera yang bisa dihasilkan. Berikutnya, ini adalah kurva PPF Korea dalam kondisi without trade. Korea juga memiliki total tenaga kerja sebanyak 60 jam. Untuk memproduksi satu unit wall maupun satu unit kamera, masing-masing membutuhkan 1 jam kerja. Dalam contoh kombinasi tertentu, misalnya tenaga kerja dibagi rata, 30 jam untuk wall dan 30 jam untuk kamera. Maka, Korea dapat memproduksi 30 unit wall dan 30 unit kamera. Titik ini menunjukkan salah satu pilihan produksi di sepanjang kurva PPF. Korea tanpa perdagangan. Dalam kondisi with trade atau dengan perdagangan, negara mulai saling bertukar barang. Melalui spesialisasi, masing-masing negara fokus pada produksi barang yang paling efisien. Hasilnya, negara dapat menikmati lebih banyak barang dibandingkan saat tidak ada perdagangan. Konsumsi barang bahkan bisa berada di luar batas kurva PPF, yang berarti efisiensi dan kesejahteraan masyarakat meningkat. PPF Jepang with trade menunjukkan batas kemampuan produksi antara wall dan kamera dengan 100 jam kerja. Membuat satu wall butuh 1 jam, sedangkan satu kamera butuh 5 jam. Jadi, Jepang bisa memproduksi maksimal 100 wall atau 20 kamera. Dalam kondisi with trade, Jepang dapat memproduksi 20 wall dan 16 kamera. Jepang fokus pada barang yang lebih efisien dibuatnya, yaitu wall, lalu menukar sebagian hasilnya untuk mendapatkan kamera dari negara lain. Dengan perdagangan, Jepang bisa menikmati jumlah barang lebih banyak daripada batas PPF-nya sendiri. PPF Korea with trade menggambarkan kemampuan produksi antara wall dan kamera dengan total 60 jam kerja. Untuk memproduksi satu wall dibutuhkan 1 jam kerja, dan satu kamera juga membutuhkan 1 jam kerja. Artinya, jika semua jam kerja digunakan untuk membuat wall, Korea bisa menghasilkan 60 wall. Sedangkan, jika semua jam digunakan untuk kamera, bisa menghasilkan 60 kamera. Dalam kondisi perdagangan, Korea bisa memproduksi 20 wall dan 40 kamera. Korea lebih memilih memproduksi kamera lebih banyak karena dibandingkan dengan Jepang, biaya peluang untuk membuat kamera di Korea lebih rendah. Penjelasannya sebagai berikut. Di Jepang, satu kamera membutuhkan 5 jam kerja, sama dengan bisa membuat 5 wall. Jadi, biaya peluang satu kamera sama dengan 5 wall. Artinya, membuat kamera di Jepang lebih mahal karena butuh waktu lebih banyak. Sedangkan di Korea, satu kamera membutuhkan 1 jam kerja sama dengan 1 wall. Jadi, biaya peluang satu kamera sama dengan 1 wall. Artinya, membuat kamera di Korea jauh lebih murah dibandingkan dengan Jepang.